Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom dan puji Tuhan atas seizin dan anugerah Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam suara kasih dan pewartaan Radio Maestro saat ini. Dimanapun saudara-saudara sekalian berada, mari kita kembali untuk merenungkan sabda singkat firman Tuhan pada saat ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita panjatkan doa. Bapa Sorgawi, pujian syukur dan terima kasih kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, atas kesempatan yang indah kami boleh kembali merenungkan sabdamu hari ini. Berkati hambamu, pakai mulut dan bibir hambamu ini untuk memuliakan keagungan namamu. Urapi dengan roh kudusmu ya Bapa, sehingga setiap telinga yang mendengar firman Tuhan memperoleh pengurapan berkat Kristus. Dan di dalam anugerah berkat nama Kristus itu pula lah kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tema kita adalah 5 kunci membangun keluarga Kristen yang kuat dan berbahagia. Kita akan membaca bagian-bagian itu dalam firman-firman tertentu. Apakah artinya keluarga Kristen? Apakah hanya sebuah keluarga yang terdiri atas orang-orang Kristen? Tentu lebih dari itu. Sebuah keluarga Kristen adalah keluarga yang hidup dan menjadikan Kristus sebagai pusaran kehidupan kami. Apakah peran yang ada di dalamnya? Apakah sebagai suami, sebagai istri, sebagai ayah, ibu, dan atau anak-anak? Hal pertama-tama yang kita terlebih dahulu adalah mengasihi Kristus dan berusaha untuk hidup setiap hari di dalamnya. Namun, sudah tentu kita bertanya, bagaimanakah konkretnya? Apakah berdoa bersama dan atau bersaat teduh bersama-sama sudah cukup? Apakah beribadah dan bergereja bersama sudah cukup dan memenuhi syarat? Tentu saja tidak. Keluarga Kristen yang baik dimulai dengan nilai-nilai yang hidupnya mencerminkan Kristus. Apakah itu ayah, seorang ibu, anak-anak, saudara-saudara, atau siapapun juga memiliki hati yang harus berpusat kepada Kristus. Oleh karena itu, berikut ini adalah 5 di antaranya kunci dari bagaimana agar supaya kita memperoleh keluarga yang kuat dan berbahagia. Yang pertama, saling mengasihi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan 6 ayat yang kelima. Kasih adalah fondasi utama dalam membangun keluarga Kristen, baik kepada Tuhan dan juga untuk satu sama lainnya. Sama dengan apa yang disebut dengan kasih yang mendalam kepada Tuhan akan membimbing setiap anggota keluarga untuk saling mencintai, menghormati, dan mendukung satu sama lain dalam segala situasi. Sudahkah kasih Tuhan ada dalam keluarga Anda? Kasih membuat satu sama lain saling memperhatikan, saling membantu, saling mengasah dan mengasuh, dan juga tumbuh secara bersama-sama. Misalnya ada saling mengampuni kesalahan satu dengan yang lain, menegur kesalahan dan berkata-kata manis, serta saling menguatkan satu sama lainnya. Di dalam kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 1-3 menyatakan, 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih mendasari seluruh
sepanjang kehidupan manusia. Sehingga bergerak dengan kasih selalu dan senantiasa menjangkau pusat hidup manusia. Seperti tertulis dalam Matius 22 ayat 37-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung segenap kitab Taurat dan kitab para nabi. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar diantaranya adalah kasih. Sehingga unsur kasih itu merupakan unsur yang terutama di dalam menjaga kunci kebahagiaan bagi umat Kristen. 2. Adanya komunikasi yang terbuka dan jujur. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Efesus 4 ayat 25. Ketiadaan hubungan komunikasi, tidak ada keluarga yang sehat. Bisakah kita bayangkan sebuah organisasi di mana kesalahpahaman dan ketegangan merajalela? Demikian juga di dalam keluarga. Kita rindu memiliki keterbukaan, saling mengerti dan saling memahami, mendorong anggota keluarga untuk berbicara tentang perasaan, pikiran, dan kekhawatiran mereka tanpa takut akan penilaian merupakan langkah penting dalam membangun kepercayaan dan kedekatan anggota keluarga. 3. Mudah mengampuni dan mudah melakukan rekonsiliasi. Ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kolose 3 ayat 13. Tidak ada keluarga yang sempurna. Konflik dan kesalahpahaman pasti terjadi. Namun kemampuan untuk saling mengampuni adalah kunci untuk menjaga keutuhan keluarga. 4. Adanya doa bersama atau mesbah doa, rutinitas yang selalu dibangun, bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Kolose 4 ayat 2. Doa bersama menguatkan ikatan keluarga dan mempererat pendekatan keluarga, sehingga setiap anggota keluarga memiliki keeratan kepada Tuhan. Melalui doa, keluarga dapat membagikan kekhawatirannya, harapan, dan rasa syukur karena mereka lakukan itu kepada Tuhan, menemukan kekuatan dan bimbingan dalam menghadapi tantangan hidup. Doa bersama juga momen penting untuk merenungkan waktu teduh dan menginternalisasi nilai-nilai Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, memiliki waktu luang yang bersama. Keluarga Kristen yang baik tidak hanya berfokus pada hal-hal yang bersifat rohani saja, mereka mempunyai waktu bersama untuk saling menikmati dan membagi kebahagiaan bersama. Ayah dan ibu menyisihkan waktu untuk anak-anakmu. Mereka ingin agar kita hadir dalam kehidupan mereka. Ajaklah mereka untuk bermain, berlibur, berprokreasi di tempat yang rileks, atau melakukan kegiatan bersama-sama di alam bebas. Bisa juga bermain bersama di rumah. Tidak perlu mahal dan tempat yang jauh, asalkan sekeluarga dapat rileks bersama. Biarlah kelima hal di atas membuka wacana kita bahwa membangun keluarga Kristen yang kuat dan bahagia dan tidak selalu harus mahal dan memerlukan biaya yang tertinggi. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur atas kesetiaan-Mu kepada keluarga kami. Kekuatan dan kebahagiaan ada di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Bawa keluarga kami lebih dekat kepadamu, sehingga kami dan keluarga kami, suami, istri, anak-anak kami, senantiasa hidup dalam kasih, anugerah, berkat, kesehatan, dan seisi rumah tangga kami tinggal tetap dalam naungan kasih-Mu tersebut. Di dalam anugerah kasih dan berkat nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.